Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wasayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asydaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan nahwa akhlaqi salaf. Masuk dalam pembahasan pembatal amal di pembahasan tentang yang ketiga. Jadi pertemuan yang pertama, pembatal yang pertama kufur, syirik, murtad, kemunafikan. Yang kedua riya. Kemudian yang ketiga al-mannu wal adha. Mengungkit, memberikan gangguan ketika seseorang itu berinfak. Jamaah yang hormati, kata penulis Syekh Salim bin Al-Hilali, al-infaku fi sabilillah min sana'il ma'ruf allati tuqarribul abdu ila rabbihi zulfa wa taqi masari asu. Kata beliau, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perbuatan-perbuatan yang mulia. Jadi sana'il ma'ruf, perbuatan-perbuatan yang ma'ruf yang bisa mendekatkan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Jadi kalau seorang infak di jalan Allah, itu bisa mengantarkan seseorang dekat kepada Allah. Bahkan nanti para ulama itu seperti As-Saimin ketika menjelaskan tentang keutamaan zakat, itu secara umum mengeluarkan harta di jalan Allah itu belasan faedah, menjadikan harta seseorang barokah, menjadikan pahalanya itu berlipat ganda, 700 kelipatan. Seperti seorang yang menanam 1 biji padi, kemudian tumbuh 7 bulir, 1 bulirnya 100. Ini luar biasa, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa memadamkan kesalahan. Jadi seperti air memadamkan api. Itu diambil pelajaran, maksiat itu sifatnya panas. Sedekah itu nanti bisa memadamkan panas. Kalau orang melakukan kemaksiatan, panas. Namanya panas itu kehidupannya nggak akan tenang. Tapi dengan bersedekah, berarti dia telah padamkan panasnya itu. Sedekah itu mengantarkan seseorang taki masari asu, terbentengi dari pergulatan kejelekan. Kejelekan itu seperti mati dalam keadaan mati yang jelek. Mati yang jelek itu ada 2 makna. Pertama, mati yang tidak wajar. Dibunuh orang misalkan. Itu kematian yang buruk. Kematian yang buruk itu makna yang kedua, su'ul khatimah. Saudaraku yang saya hormati, luar biasa infak. Makanya Allah Subhanahu wa taala madahallahu subhanahu wa ta'ala
ibadahu al-munfikin wa asna alaihim faqala. Allah Subhanahu wa taala memuji hambanya yang berinfak. Allah kasih sanjungan. Kata Allah, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah tsumma la yutbi'una ma anfaqu manna wal adha lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengikutkan apa yang mereka infakkan itu, manna wala adha. Tidak mengikutkan, mengungkit. Jadi mengungkit itu menyebutkan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan. Kalau bahasa kita ngundat-undat. Orang itu kalau dikasih, walaupun barang yang diberikan itu istimewa, tapi disertai dengan mengungkit, menyakitkan. Kasih misalkan apa? Ini kamu tak kasih rumah, tapi diungkit-ungkit. Setiap ketemu, penak toh. Wis ora obah apa-apa duwe omah. Kasih misalkan kendaraan. Kasih misalkan apalah. Wong dikasih makan saja kalau diungkit, itu maune warak dadi grek luwe nah itu. Misalkan diajak mangan, enak banget. Setelah itu, wah ini kelasnya wong sugih. Ya, dapuranmu ya. Kalau sekowe itu ra mungkin kok yen ra tak jajake mangkan ning kene. Saudara yang saya hormati, walaupun kita kenyang, setelah itu ini menyakitkan sekali. Tidak diiringkan apa yang mereka infakkan itu manna wala adha, tidak disertai dengan menyakiti. Apa balasannya? Lahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka itu pahala mereka di sisi Rabb Tuhan, di sisi Rabb mereka. Kalimat seperti ini biasanya, saudara yang saya hormati, pahalanya tanpa batas. Kan gak disebutkan. Ya, kalau pahalanya disebutkan 10, 100 misalkan, itu disebutkan 27 kelipatan. Lah ini hanya disebutkan lahum ajruhum inda rabbihim. Itu umumnya seperti ini, pahala tanpa batas. Kemudian tidak ada ketakutan atas mereka, tidak pula mereka bersedih. Kebahagiaan. Ini balasan sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali Allah itu tidak ada ketakutan, tidak ada kesedihan. Padahal orang itu hidup takut, sedih. Takut itu biasanya perkara yang akan datang, menghadapi masa depan. Wedi. Lawang masa sekarang ora jelas kok mikir masa depan ya. Ya, takut. Ya, kan ada orang pusing, saya mikir masa depan. Awang masamu sekarang ora jelas ngono kok. Takut. Yang kedua, sedih itu berkaitan dengan masa lalu. Berkaitan dengan masa lalu. Itu di dunia. Ketika mau mati, orang pun juga begitu. Orang itu kalau mau mati, takut, sedih. Ini berdasarkan penjelasan para ulama berkaitan dengan ayat alladzina amanu. Berkaitan dengan innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah ala tahafu wala tahzanu. Orang yang mengucapkan Rabb kami Allah setelah itu istiqomah. Ketika datang sakaratul maut, malaikat memberikan hiburan. Jangan takut, jangan sedih. Orang ketika mati, takut, sedih. Takut yang akan datang. Karena dia akan masuk satu alam yang belum pernah pengalaman. Nggak sembarangan ini. Kita belum pernah pengalaman. Ya. Sedih terhadap yang ditinggal. Kita itu meninggalkan orang-orang yang bersama dengan kita sekian tahun. Itu sedih itu. Berpisah dengan orang ya yang ditinggal. Tapi kalau orang yang baik itu tidak ada ketakutan, nggak ada kesedihan. Nggak ada ketakutan, nggak ada kesedihan. Sampai negeri akhirat, salamun alaikum. Keselamatan bagi mereka. Ini menunjukkan betapa besar pahala orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak disertai dengan manna wala adha. Tidak disertai dengan mengungkit, memberikan gangguan. Ayat ini kalau diperluas, jamaah yang hormati, infak yang mengantarkan 3 tadi. Pahala tanpa batas. Nggak ada takut, nggak ada sedih. Itu infak yang pertama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Infak di jalan Allah itu semua jalan-jalan ketaatan. Semua jalan-jalan ketaatan. Itu infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan nanti para ulama terangkan, dari semua infak di jalan Allah itu paling istimewa itu di jalan tegaknya syariat. 2. Jihad, ilmu. Jihad, ilmu itu infak yang paling istimewa. Ya, nanti di luar itu ya tentunya yang membutuhkan. Ya, tentunya yang membutuhkan. Saudara yang saya hormati, yang pertama, 3 balasan itu Allah berikan infak di jalan Allah. Ya, yang kedua, syaratnya tidak diiringkan dengan manna wal adha. Tidak ada ungkitan, tidak ada memberikan gangguan, kalau akan menghasilkan buah yang sangat luar biasa. Ini saudara yang saya hormati, ayat yang pertama beliau sampaikan seperti itu. Wa fi hadzal bayanil qur'ani milladunni alamil ghuyubi tubayyinu anna sawabal infaq innama huwa lil mukhlis alladzi la yudbi'u amalahu manna wala adha. Maka penjelasan Quran ini dari sisi zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan pahala infak itu didapat hanya bagi orang yang ikhlas. Hanya bagi orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak mengiringkan amalannya dengan mengungkit, tidak mengiringkan amalannya dengan memberikan gangguan. Tidak mengiringkan amalannya dengan diungkit, tidak dengan memberikan gangguan. Ikhlas. Amalannya diterima. Amalannya diterima. Li'annahuma mubtilani li sawabi shadaqati. Karena kedua ini membatalkan pahala sedekah. Jadi kalau orang mengeluarkan harta di jalan Allah, mengungkit, kemudian memberikan gangguan. Ini saya pernah kasih contoh. Ada orang ngemis. Ya, dikasih. Tapi lah ngewai duncal ke. Nyo. Kiri ngemis terus. Yeah. Menyakiti. Diambil apa enggak? Ini sing mbok uncalke 200.000 tetep dijimuk ya. Tapi coba mbok uncalke 500. Ora dijimuk. 500 diunek-unekke ya. Jamaah hormati, disertai dengan yang seperti itu membatalkan amal. Lihat di surat Al-Baqarah 264. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Kalladzi yunfiqu mala uria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasalis saffan alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai' mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Ayat ini kemarin sudah dibawakan dalam pembahasan riya. Tapi di awalnya, wahai orang yang beriman, jangan batalkan sedekah kalian dengan mengungkit, dengan memberikan gangguan. Jadi kalau orang bersedekah, di situ ada ungkit, di situ ada gangguan, itu batal sedekahnya. Batal sedekahnya. Kalau hanya sekedar batal, ruginya dunia. Tapi berdosa itu, berdosa. Sudah batal sedekahnya, berdosa, itu rugi bertumpuk. Rugi bertumpuk. Allah kasih misal seperti orang yang menginfakkan hartanya karena pamer. Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Permisalannya itu seperti batu licin, di atasnya ada tanah. Tertimpa hujan yang lebat, sama sekali nggak menyisakan. Ya, kalau pertemuan yang lalu kita kasih contoh keramik. Keramik kasih tanah di atasnya. Setelah itu tertimpa hujan, bersih itu. Lu lemahnya hilang semua. Sama sekali tidak bisa mengambil manfaat apa yang mereka usahakan. Allah nggak kasih hidayah kaum yang kafir. Ini menunjukkan bahayanya kalau seorang infak ada man, ada adha. Itu batal sedekahnya. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat beliau, fal tahris ya Abdullah alal infaqi wal it'ami wal i'ta'i liwajhillahi azza wa jalla. Semangat hendaknya engkau wahai hamba Allah. Ketika infak, ketika kasih makan, ketika memberikan pemberian, niatannya liwajhillah. Karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat beliau. Nanti dalam ayat wa yut'imuna ta'am ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura.
mereka kasih makan kepada hubbihi, orang yang dia cintai. Jadi boleh itu kalau kita kasih makan, ini bukan infak yang wajib. Kalau infak yang wajib kan ada hak-hak tertentu. Zakat itu ada hak tertentu. Tapi kalau infak yang sifatnya tidak wajib, itu kepada orang yang kita sukai boleh. Kepada orang yang kita cocoki, misalkan, ayo golek pangan sih. Ya. Terus bayar, tak bayari. Tapi kepada orang yang gak dicocoki, sambat aku mau rong sarapan, salahmu. Bukan, ayo golek sarapan, bukan, orang cocok kok. Loh. Saudara yang saya hormati, namanya memberi itu kan ada orang yang cocok, ada orang yang tidak cocok. Dan itu berpengaruh kepada ketulusan. Makanya kalau seseorang beri, ini nggak diberi, ini diberi. Tapi dalam hati itu lebih tulus. Loh, kira mbok wae. Saya seneng ini kok. Hati lebih tulus, nggak apa-apa. Tidak mengapa. Kasih makan kepada yang dicinta, orang miskin, yatim, keluarga. Kepada keluarga, masuk padanya keluarga. Kepada istri, kepada anak. Tapi ingat, nut'imukum liwajahillah. Didatangkan dengan innama. Hanya saja. Kalau jawab tok. Dari gur ya. Semata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau seorang ketika berinfak mengharapkan wajah Allah kepada istri, itu satu suap yang kita taruh di mulut istri kita, itu bersedekah. Itu bernilai sedekah. Kalau diniatkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya amalan-amalan mubah termasuk infak yang rutin setiap hari itu, hadirkan niat. Itu nanti akan berpahala. Nih, esok-esok itu kalau kita punya anak kecil-kecil sarapan. Bar sarapan sangune bi. Ya, wes siap sekolah sangune. Nanti setelah itu macam-macam lah. Itu kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, berpahala. Kepada yatim, kepada miskin, kepada orang yang kita cintai, ingat liwajahillah. Kami tidak menginginkan dari kalian jaza, balasan. Jangan nunggu balasan. Kan kadang seseorang pemberian kepada istri, kepada anak, nunggu balasan itu. Nunggu balasan, nunggu nanti, ya sudahlah, kamu tak kasih, nanti ya gantian, pae, sumben, wayono genti. Enggak seperti itu. Tidak seperti itu. Jamaah hormati, tidak menunggu balasan. Tidak menunggu ucapan terima kasih. Kan kadang seseorang dalam memberi itu, yang ditunggu matur nuwun. Matur nuwun. Sering itu, kadang orang-orang ketika memberi mengharapkan ucapan terima kasih. Kadang kita kalau ngasih orang juga begitu. Cah cilik ngasih. Setelah itu dia terima, ayo ngomong apa? Ya, begitu ngomong matur nuwun. Yang mungkin ngaji jazakallah khairan, pinter. Tapi kalau misalnya cah cilik dhewe langsung melayu, anake sapa to kuwi? Ora diajari tata krama karo pake. Masih mengharapkan ucapan terima kasih. Masih mengharapkan ucapan terima kasih. Jadi orang itu kalau mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, jazaan syukura, enggak dia tunggu. Dia enggak tunggu pembalasan. Pembalasan itu orang ngasih, nanti lihat apa dapatnya. Kalau enggak dapat apa-apa, moh. Kayak orang mancing itu. Saya pernah kasih contoh orang mancing. Itu kesukaan ikan digoleki. Senengi lumut, tuku lumut. Ya, ini sing hobi nyobok 100% itu. Ya. Itu senenge apalah, kesukaan ikan itu dia beli. Neng apa? Supaya nanti lambene iwak itu kecantol greneng. Saudara yang hormati, itu namanya jaza. Namanya jaza. Ya. Mengharapkan terima kasih. Itu tidak ikhlas. Itu tidak ikhlas. Wajah Allah semata. Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa'lam annaka idza anfaqta ibtigha ajazain minal munfaq alaih biwajhin minal wujuh fa innaka lam turid wajah Allah. Ketahuilah bahwasanya engkau kalau infak mengharapkan balasan dari orang yang diinfakkan atasnya. Satu sisi atau beberapa sisi, kamu tidak menginginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Belum ikhlas. Itu kalau masih mengharapkan kepada orang yang diinfaki. Contohnya apa? Ya, saya pernah kasih contoh, itu guru-guru kita itu kasih contoh. Kalau seseorang ketika berinfak masih mengharapkan didoakan. Masih mengharapkan didoakan. Kelihatannya sepele ya. Ya, itu di berita itu, ini alhamdulillah kakak ya mau berbagi. Kakak mau berbagi. Kakak nggak minta apa-apa.
Cuman satu, anak-anak doakan usaha kakak lancar. Usaha kakak lancar. Coba. Ya, cuman satu permintaannya, doakan supaya usaha kakak lancar. Coba misalkan ada anak yang nyelemong, wegah rasudi gitu. Bocah ini radidumi wae. Radidumi wae itu. Itu berarti bukan diinginkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu idza ahlafad dhannaka fihi kana min kalman wal adab. Kalau misalkan menyelisih persangkaanmu. Jadi harapan kita engko ben didongakne. Harapan kita ben dibales. Harapan kita coba matur nuwun apa ora? Mudeng terima kasih apa enggak? Ya, mudeng terima kasih apa enggak? Saudara yang saya hormati, kalau orang masih seperti itu, enggak diberi. Orang matur nuwun, enggak dibalas. Ya, kemudian enggak ada doa. Nanti apa? Akan muncul al-mannu wal adha. Mengungkit, memberikan gangguan. Saya sering itu melihat ada orang cerita. Cilikane kae sing gendongi aku itu, ya sing gendongi dia itu aku. Gendongi nyandindi. Saiki bareng gerang itu ra kelingan blas. Itu kan namanya mengharapkan. Namanya mengharapkan. Saudara yang saya hormati, akhirnya mengungkit. Mengungkit, cilikanmu aku sing ngopeni. Dan yang semisalnya. Saudara yang saya hormati, ini menunjukkan tidak ikhlas. Dikasih contoh lagi. Wa kadzalika idza anfaqta muttarran dafi'a gharmin. Ya, imma liminatin lil munfaq alaihi aw liqarinatin ukhra min i'tina'in mu'tanin aw ghairihi. Lah termasuk tidak ikhlas itu kalau kamu infak tapi karena kepepet pendorongnya karena dia nggak mampu membayar. Nggak mampu membayar. Contoh, orang utang sama kita. Orang utang sama kita. Kemudian kita tagih. Mas, minggu ngarep kita tagih lagi. Saya kemarin itu ada orang kasih kiriman itu setahun. Jadi setahun itu anggere ditagih, alasannya nanti bulan depan ya. Bulan depan. Tenan Mas, saya sing ngarep tenan. Nanti sudah ada. Saya sing ngarep ditagih, belum ada. Dia memang sengaja, dia nggak akan, sudahlah, orang sambok bayar nggak. Ya. Dia memang cuma mau nguji, membuktikan nagih hutang itu ternyata angel itu. Angel. Sampai orang katakan cari nafkah karo nagih utang, jadi cari karo nagih utang itu lebih sulit nagih utang. Padahal nagih utang itu kan kepunyaan kita, sudah kita pegang. Dibandingkan dengan mencari, luweh rekoso nagih utang. Kadang harus isin-isin. Saudara yang saya hormati, kalau kita nagih nggak diberi, wis aku tobat aku, wis tak infake wae. Apa pendorong infaknya? Tobat aku. Tobat nagih. Itu berarti bukan karena wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingat. Kalau pendorongnya wis tobat. Tua setruk ini goro-goro nagih utangnya. Ya. Akhirnya dia jadi karena dia putus asa, yang ditagih itu tidak segera membayar. Akhirnya tak infakkan. Itu bukan pendorongnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau karena Allah itu tulus dari hati. Tulus dari hati. Coba kalau misalkan orang infak karena pendorongnya karena nggak mampu membayar. Nanti satu saat diungkit itu. Apa bentuk mengungkitnya? Ya tadi. Lah utangi kono kae tak ikhlas kae. Lah ngopo mbok ikhlas nih? Wis tuas mumet aku. Tuas mumet itu. Jadi pendorongnya bukan karena ketulusan dari hati. Saudara yang saya hormati, ini satu misal. Atau misalkan berkaitan dengan anugerah atau kebaikan-kebaikan orang yang diinfaki. Ya, atau karena korinah-korinah yang lain dari perhatian-perhatian. Saudara yang saya hormati, ingat. Infak yang diterima itu nut'imukum liwajhillah. Hanya karena wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini saudara yang saya hormati, butuh dilatih. Butuh dilatih. Infak saja, itu kalau nggak dilatih, sudah berat. Karena orang itu ada yang sejak lahir ditabiatkan dermawan. Tapi ada orang yang sejak lahir ditabiatkan pelit. Kalau guru kasih contoh itu, anggere ono cah cilik, mainane akeh. Anggere mainan iki dicekel koncone, "Ojo wekku." Ini cekel koncone, "Ojo wekku." Iki bibit cetil ini bocah ini. Bibit cetil. Itu nanti kalau sejak kecil bakhil, itu untuk bisa mengeluarkan harta di jalan Allah butuh perjuangan keras. Butuh perjuangan keras. Tapi kalau orang sejak kecil lomo itu wong tua nih sing mumet itu.
Nah, sing mumet, nggawa duit. Metu, duit entek. Tak nggo jajakne kanca-kancaku. Ya. Bawa makanan. Makanannya mana? Masih lapar. Lah kenapa lapar? Lah ini tak nggo dum-dum karo kancane. Itu bibit dermawan. Kalau orang sudah terbiasa dermawan, ringan dia keluarkan. Tapi saudaraku yang saya hormati, untuk bisa infak gak mudah. Kalau sudah bisa infak, benahi hati kita. Benahi hati kita, perbaiki hati kita, supaya kita ikhlas. Wa'lam annaka idza anfaqta, itu kata beliau, kalau kamu infakkan mengharapkan balasan dari infak satu sisi atau sisi yang lain, belum ikhlas. Inna ma yataqabbalullahu minal muhlasin. Allah terima hanya orang yang ikhlas. Alladzina kana ata'uhum lillah, yang pemberian mereka itu lillah, karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Qasduhum mardatallah. Tujuan mereka itu cuma keridhaan Allah. Walam yuhibbu an yuhmadu bima sana'u. Dia tidak suka dipuji-puji dengan kebaikannya. Ayudakaru bima qadamu, atau diingat-ingat, disebut-sebut apa yang telah dipersembahkan. Li'annahum aikonu annal manna wal ada yahdamu sani'ata wa yubtilu thawaba shadaqah. Karena mereka tahu, mereka yakin mengungkit, memberikan gangguan itu menghancurkan kebaikan, membatalkan pahala sedekah. Membatalkan pahala sedekah. Ini nasihat beliau, saudara yang saya hormati, amalan sedekah itu diterima ikhlas. Ikhlas. Enggak senang disanjung, enggak senang diingat-ingat kebaikannya. Enggak senang diingat-ingat. Lah apa obatnya? Obatnya pertama, ingat. Man wal ada yahdamu sani'ah. Menghancurkan amalan kebaikan kita. Pahala sedekah itu akan hilang. Salah satu, la yataqabbalallahu minhum sarfa wala ada wala adla akun wa mannan wa muqaddibul bil qadar. 3 perkara yang Allah tidak akan terima dari mereka. 3 golongan manusia. Alasan apapun gak diterima. Sarfa wala adla. Pertama, akun. Seorang anak yang durhaka. Seorang anak yang durhaka. Saudara yang saya hormati, anak yang durhaka, Allah nggak ada alasan. Ya, Allah nggak ada alasan bagi mereka, nggak diterima alasannya. Ya, kedurhakaan. Kenapa? Karena hak orang tua itu hak yang paling besar. Makanya kalau punya orang tua, apalagi masih hidup, saudara yang saya hormati, kesempatan emas kita berbuat baik. Kesempatan emas kita berbuat baik. Seringnya kalau sudah meninggal nyesel. Ya, kita sendiri ada kemarin jamaah itu cerita, punya orang tua tapi masih bisa aktivitas. Saya lihat sendiri anaknya itu kalau ukuran orang sekarang kaya. Ya, sangat mampu. Sangat-sangat mampu. Sampai cerita itu biaya anaknya sampai kuliah itu sudah dipersiapkan. Ya, kalau kita harus SPP sesuk dibayar piye. Nah, itu sudah mampu. Ya. Tapi orang tuanya itu ketika itu masih sehat, masih bisa beraktivitas. Dia membayangkan nanti mbok yen wis tuwa, sudah nggak bisa aktivitas itu, mau diajak ke rumah, nanti pagi ya, dimandikan air hangat, kemudian setelah itu disarapi, setelah itu dijemur sambil disisiri. Saya bayangkan itu, wah, dia sendiri membayangkan, wah, itu nanti kebaktian kepada orang tua. Tapi ternyata terluput itu. Belum sampai usia tidak mampu apa-apa. Orang tuanya aktivitas, masuk angin pulang, begitu bawa ke rumah sakit, di perjalanan meninggal. Nyesel itu. Kalau punya orang tua nggak segera berbuat baik, nyesel. Nyesel. Saudara yang saya hormati, durhaka itu sudah nggak ada alasan. Yang kedua, mengungkit. Mengungkit. Yang ketiga, mendustakan takdir. Nanti setelah ini, pembatal amal itu mendustakan takdir. Dalam hadis yang lain, salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yandur ilaihim wala yuzakkihim walahum adabun alim. Keras ini ancamannya. Mendapatkan ancaman 3 golongan. 1, Allah tidak mengajak bicara mereka di hari kiamat. Dinengke. Jadi kalau dulu kiai itu cerita, kasih contoh. Kalau kita di dunia, dinengke orang-orang yang kita cintai, sakit itu. Kita cinta sama istri, dinengke karo bojo. Sama anak, dinengke sama anak. Sedih itu kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala ini permisalan saja. Walillahil masalul a'la. Allah permisalan yang maha tinggi. Penguasa kita, pencipta kita,
mendiamkan kita. Adab keras ini. Kedua, tidak dipandang dengan pandangan rahmat. Ketiga, tidak dibersihkan. Kita sangat berharap kesalahan kita Allah Subhanahu wa taala bersihkan. Yang keempat, baginya adab yang keras. Faqara'a Rasulullah SAW salah samarat. Maka Nabi membaca ini 3 kali. 3 kali. Kata Abu Dar, khabu wa hasaru manhum ya Rasulullah. Wah, celaka ini. Binasa orang ini wahai Rasul. Siapa mereka itu wahai Rasul? Wah, ini orang seperti ini sudah ini. Ini merugi sekali. Ini siapa mereka ini? Ya, kata Nabi, al-musbil. Pertama, orang yang menjulurkan kainnya di bawah mata kaki. Menjulurkan kain di bawah mata kaki. Keras ya ancamannya. Keras ancamannya. Ini dengan 4 ancaman tadi. 4 ancaman tadi. Makanya kalau memakai kain, itu maksimal sampai polok. Sampai polok. Ya, nanti sunahnya pertengahan betis. Pertengahan betis ke bawah, ke bawah, ke bawah. Boleh sampai polok. Lebih dari 1 polok, sudah nggak boleh. Sudah tidak diperbolehkan isbal. Ini saudaraku yang saya hormati, berkaitan dengan kain laki-laki di bawah mata kaki. Ya, makanya kalau beli celana, beli apa, wis paske di atas mata kaki. Ya, ketok. Ya. Wah, ini ora keren itu. Keren itu bukan itunya. Ya, kemarin ada orang yang curhat itu, wawai gembreges mumet itu. Ya. Katanya dikerok sama ATM, itu ndang mari katanya. Ya, dikerok nganggo ATM. Kerok nganggo ATM. Kerokan pakai ATM katanya mari. Ya. Keren itu ternyata bukan masalah pakaian. Ada pakaian-pakaian tertentu tetap keren. Seorang muslim itu seperti itu. Di atas mata kaki. Yang kedua, al-mannan. Ini syahidnya. Mengungkit. Mengungkit pemberian. Yang ketiga, al-munfiku sil'atahu bil halifil kadhib. Orang yang melariskan dagangan dengan sumpah dusta. Wallahi ini kualitas pertama. Ini kualitas pertama. Demi Allah ini. Ini terbaik ini. Ya. Pakai sumpah, ben laris. Ben laris. Jamaah yang saya hormati, ini 3 jenis orang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 ancaman. Nabi SAW memberikan 4 ancaman. Kemudian dalam riwayatnya Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya, salah satun la yadkhulunal jannata al-aquli walidayhi wal mudminu alal hamri wal mannan bima a'ta. 3 golongan yang tidak akan masuk jannah. Pertama, durhaka. Kedua, senantiasa minum khamr. Ketiga, mengungkit pemberian. Yang kedua, senantiasa minum khamr. Ini menunjukkan saudara yang saya hormati kerasnya. Syahidnya al-mannan. Mengungkit terhadap apa yang diberikan. Man manna bima'rufihi saqata sukruhu. Wa man ujiba bi amali habita ajruhu. Ini ada orang yang mengucapkan, siapa yang mengungkit kebaikannya, itu berarti gugur syukurnya. Kenapa kita ungkit kok tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena kita bisa memberi. Siapa yang kasih kemampuan kita bisa memberi? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memberi, hartanya Allah yang kasih. Kemampuan kita untuk mengantarkan Allah yang beri. Kalau ngungkit, wah itu kebaikan saya. Delok ning dhuwur. Sing kasih uang kamu itu siapa? Allah. Yang kasih kamu mampu memberi itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gugur syukurnya kalau seseorang masih mengungkit. Siapa yang ujub dengan amalannya, hapus pahalanya. Ujub dengan amalannya, merasa dirinya baik, bangga dengan kebaikan-kebaikan, hapus amalannya. Nah, ini dibawakan beberapa syair. Kemudian wa man asdaqu minallahi haditsa. Siapa yang lebih baik ucapannya dibandingkan dengan Allah? Qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatba'uhal adha. Wallahu ghaniyyun halim. Kata Allah, ucapan yang baik. Ya. Kemudian memohonkan ampun. Itu lebih baik dari sedekah yang diiringkan dengan memberikan gangguan. Allah ghaniyyun halim. Maha kaya lagi maha lemah lembut. Maha kaya lagi maha lemah lembut. Coba, kalau ucapan yang baik itu modalnya apa? Lesan. Lesan itu murah ya. Kan kita kalau misalkan kasih nasihat orang, ya, ngingatkan orang, apa butuh kuota? Kan nggak butuh. Nggak butuh kuota. Misalkan orang kasih nasihat, kan nggak butuh kuota. Lesan yang baik. Coba kalau harta. Kita harus keluarkan apa yang kita miliki. Tapi kalau orang infak,
diiringi dengan memberikan gangguan, saudara yang saya hormati, dibandingkan ucapan yang baik, masih lebih baik itu. Apa contoh? Datang pengemis. Datang pengemis. Kalau pengemisnya itu misalkan cah nom, gagah. Mas, gagah kok ngono kok ngemis. Ya. Akhirnya biar nggak malu, awake dilonteng-lonteng itu. Di Bangjo itu kan begitu. Budi dhuwur wetenge jembleng ya. Ngemis itu. Ngemis itu. Itu saya pernah di mana itu bayangke itu misalnya ngwampleng saya klenger itu. Di bawah yang jalur Gemolong itu loh. Itu kan gede dhuwur itu. Wah segitu ya. Ngemis. Saudara yang saya hormati, ucapan yang baik ketika orang minta-minta, ngapunten Mas. Ya, ngapunten Mas. Itu lebih baik dibandingkan dengan ngasih tapi muni-muni. Kok iri, ngemis wae. Ya. Dengan menyakiti, masih lebih baik ucapannya yang baik. Makanya kalau kita nggak ngasih, itu ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Saudara yang saya hormati, masih lebih baik. Wallahu ta'ala alam, ini satu bab, insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk mendustakan takdir, itu termasuk pembatal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah untuk kita bisa ikhlas dalam semua amal, sehingga semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan kebaikan keberkahan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.